Selamat tahun baru, selamat menerima gaji baru. Mudah-mudahan pengusaha-pengusaha kita itu patuh dengan keputusan pemerintah yang menaikkan upah minimum maksimal 10%. Kalau upah minimum naik, ada kecenderungan upah yang sudah berjalan, yang saat ini kita terima, atau semua banyak orang terima, itu juga akan mengalami kenaikan. Kan nggak mungkin upah minimum itu nyundul upah yang ada di atasnya nih, karena bedanya mungkin tidak jauh. Tapi jangan senang dulu, coba cek upah realnya berapa. Nah, kita akan bicarakan daerah mana dengan upah real yang terus naik dan tertinggi. Ada macam-macam upah. Satu diantaranya dikenal dengan sebutan upah minimum. Cukup dilihat nominalnya, jadi besaran itu berapa. Untuk kasus ini, ada 3 daerah dengan upah minimum di atas 4 juta rupiah per bulan pada Agustus 2022. Sisanya di bawah itu. Nah, 3 daerah itu apa saja? Itu DKI Jakarta, Banten, dan Kepulauan Riau. Tentu Jakarta sebagai ibu kota yang terbesar. Per bulan upah minimumnya itu 5,3 juta per bulan. Jadi itulah yang akan masuk ke rekening para pekerja seharusnya. Gitu ya. Nah, tapi persoalan upah ini lagi-lagi ya, jangan dulu tergiur dengan upah yang nominal itu. Seolah-olah itu besar, 5,3 juta. Ada juga yang dikenal dengan istilah upah real. Nah, upah real ini menggambarkan daya beli dari pendapatan atau upah yang diterima oleh masyarakat, oleh para pekerja. Upah real itu dihitung dari besarnya upah nominal, kemudian dibagi dengan indeks harga konsumen. Intinya, upah real itu upah nominal yang sudah dikoreksi oleh biaya hidup. Nah, kira-kira begitu. Jadi, upah nominal yang diterima, kemudian dikoreksi oleh biaya hidup sehari-hari dalam 1 bulan. Nah, jadi kalau dapat upah besar, tapi harga-harga untuk kebutuhan dasar juga mahal, ya upah realnya akan menjadi kecil. Rekening jadi cuma numpang lewat. Kalau pakai ukuran ini, per Agustus 2002, upah real tertinggi tersisa hanya di Jakarta dan Banten. Dari kelompok upah yang nominalnya tinggi tadi. Kepulauan Riau sudah di bawah 4 juta rupiah per bulan. Artinya, walaupun upah nominal di Kepulauan Riau itu mencapai 4 juta, tapi realnya itu di bawah 4 juta. Kenapa? Karena sudah dikoreksi dengan biaya hidup tadi, yang standar loh ya biaya hidup itu. Nah, Jakarta juga tercatat sebagai provinsi dengan pertumbuhan upah real tertinggi. Setidaknya dalam 3 tahun terakhir, yaitu 2019 sampai 2022. Rata-rata kenaikannya itu 11,5% per tahun. Dalam periode itu, upah real yang tumbuh atau naik hanya ada di 4 provinsi. Jakarta, Sumatera Selatan, Banten, dan Bengkulu. Sisanya menyusut. Menyusut artinya dia tumbuh secara negatif ya. Jadi kalau mau kerja boleh juga lah pertimbangkan daerah di mana kita akan ditempatkan. Jangan hanya lihat nominalnya lagi-lagi, tapi lihat juga biaya hidup. Itulah sesungguhnya upah real. Selain itu penting juga melihat trennya, karena yang namanya biaya hidup pasti kan terus naik. Tidak ada biaya hidup itu kemudian menurun. Nah, kalau upahnya tidak naik-naik, itu namanya upah realnya itu menyusut. Jadi upahnya itu menyusut gitu, karena biaya upahnya tetap, misalnya gitu yang nggak naik-naik, biaya hidupnya naik, maka kemudian upah realnya akan mengecil. Nah, bisa juga dengan trik, misalnya begini, kerja di daerah dengan upah minimum tinggi, katakanlah di Jakarta, tapi tinggal di daerah dengan biaya hidup lebih rendah. Nah, ini contoh paling gampang lah, ini cuma sekedar sebut loh ya, sekedar sebut, jadi jangan dimasukin ke hati gitu. Jadi kerjanya di Jakarta, tinggal di Bogor. Ini misalnya, dia standar pendapatan ikut Jakarta, tapi biaya hidup ikut Bogor atau Jawa Barat. Coba aja iseng-iseng, cek biaya konsumsi dasar seperti makanan, tempat tinggal, 4 kos lah misalnya gitu, atau lainnya. Jadi gitu, kalau kita ingin melihat upah, jangan cuma nominal, tapi juga kita cek dengan biaya hidup. Jadi yang perlu kita lihat itu adalah upah real. Karena
Kalau upah tinggi, tapi biaya hidup juga tinggi, maka upah real itu akan kecil. Jadi pada prinsipnya, kenali pendapatan kita kalau mau sejahtera. Dan eling lan waspada.